Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risanti dengan NIM 1901010432, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep waktu dan sejarah. Pengertian kata sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajara, artinya terjadi, sedangkan kata sejaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yahmin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Selain kata sejarah dalam bahasa Arab, ada kata-kata yang artinya hampir sama, yaitu kata silsilah, yang pada umumnya menunjuk pada keluarga. Misalnya prasasti Kedu, menceritakan silsilah raja-raja Mataram kuno atau Hindu. Kata kisah dalam bahasa Arab menunjukkan pada masa lampau yang merupakan cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Misalnya kisah Nabi Nuh dengan perahunya. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, kata historia berarti penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam tanpa mempersoalkan susunan kronologisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama itu, sejarah itu bukan mitos. Sama-sama menceritakan masa lampau, sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal di masa sekarang. Dalam mitos, tidak ada penjelasan tentang waktu kapan peristiwa terjadi. Sedangkan dalam sejarah, semua peristiwa secara tepat diceritakan kapan waktunya terjadi dan di mana tempatnya. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak. Dalam bahasa Latin, abstractus berarti pikiran dan spekulatif. Bahasa Latin speculation berarti gambaran angan-angan. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Jika filsafat berbicara tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya, manusia yang hanya ada pada gambaran pemikiran. Sedangkan sejarah berbicara tentang manusia, maka yang dibicarakan adalah orang tertentu yang mempunyai tempat dan waktu serta terlibat dalam kejadian. Yang ketiga, sejarah bukan ilmu alam. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia, human study, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Ilmu alam termasuk ilmu sosial tertentu bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum dan bersifat nomotetis. Sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat khas atau ideografis. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Dari cara kerja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan seorang pengarang. Kebenaran bagi seorang pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya atau bersifat subjektif. Hasil keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat asas dunia yang dibangunnya. Dalam kesimpulan, dalam sastra bisa saja berakhir dengan sebuah pertanyaan, sedangkan dalam sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Lanjut, sejarah dalam arti positif. Secara positif, sejarah dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia, tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi. Benda-benda peninggalan sejarah menjadi kajian arkeologi. Sejarah akan meneliti peristiwa-peristiwa sesudah tahun 1500.
Meskipun demikian, manusia masa kini menjadi kajian bersama beberapa ilmu sosial sesuai dengan minat utamanya seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk berkembang dan perubahan masyarakat. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya, dan terencana. Sejarah adalah sejarah tertentu, partikular atau bahasa Latin particularis berarti tertentu. Lawan dari generalis berarti umum. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu yang unik mengenai satu-satunya. Bahasa Latin unicus berarti satu-satunya. Oleh karena itu, sejarah menulis peristiwa yang terkait dengan tempat dan waktu yang terjadi sekali. Yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu. Apa yang dibicarakan tentang waktu? Hal-hal yang dibicarakan tentang waktu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Bagian B, guna sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri atas yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja yang dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Keterbukaan ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Paling tidak ada 2 sikap setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu melestarikan masa lampau karena menganggap masa lampau itu penuh makna atau orang itu menolak. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya di Amerika Serikat ada 2 aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Disebut konsensus karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan selalu bersikap konformitis. Sebaliknya disebut konflik karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Misalnya perang saudara di Amerika adalah persengkokolan kaum industrial dengan kaum politis. Selanjutnya, guna intrinsik. Dilihat dari kegunaan sejarah secara intrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya bergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta, tidak boleh bersuara. Misalnya, benarkah secara historis bahwa semua bupati sebagai bangsa terjajah itu baik? Sebaliknya, benarkah semua presiden sebagai penjajah itu buruk perlakuannya terhadap pribumi? Jawaban itu harus dilengkapi dengan fakta. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Misalnya kaum politis yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan. Untuk dapat melestarikan kepemimpinan, perlu diketahui perubahan apa yang sedang dialami oleh para pengikutnya. Salah satu definisi sejarah adalah ilmu tentang perubahan akan banyak membantu.
Sejarah bisa relevan dengan perubahan asalkan tidak mempelajari waktu yang terlalu jauh. Baiklah, yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda adalah serdadu-serdadu Belanda di Benteng Makassar atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran. Betapa sulitnya melawan peluru dengan bambu runcing. Bagaimana perasaan Anda jika sedang membaca buku tentang Pangeran Diponegoro, Pangeran Paderi, dan Pangeran Aceh? Dengan sejarah mengajarkan itu semua, Anda diminta untuk membuka hati dan perasaan. Pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu kita, antara lain datang ke monumen, candi, istana, dan membaca. Selanjutnya, tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Demikian pula dengan adanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang belum menjadi sejarah. Dengan demikian konsep waktu menjadi sangat penting. Lanjut, perubahan sosial budaya. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Membicarakan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan dengan keperluan teori, tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan, tetapi pada umumnya perubahan budaya menekankan pada sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem pelembagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Lanjut, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk dan penemuan-penemuan baru. Yang kedua, pertentangan konflik dalam masyarakat. Pertentangan konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Adanya perubahan pandangan tersebut akan mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan meningkat karena adanya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dan tanggung jawab membiayai anak. Yang ketiga, faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu yang pertama lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jika tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya, maka sekarang yang bagian ketiga adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Yang pertama itu, masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap suatu hal yang baru, yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut, sehingga mereka menolak. Dan yang ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai memelihara sesuatu yang lama membuat inovasi terhalang. Baiklah, bagian terakhir yaitu konsep kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan.
Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Dengan kata lain, hasil dari ketiga unsur akal atau budi, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Bagian kedua, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Clyde Kulkon, ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem religi atau kepercayaan, dan sistem kesenian. Maka yang ketiga yaitu wujud kebudayaan. Menurut Kunjaraningrat, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaannya yaitu yang pertama sistem budaya, yang kedua sistem sosial, dan yang ketiga berupa kebudayaan fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.